Shalom. Shalom. Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri di sini di hadapan para senior dan para rekan-rekan Tuhan yang lain. Saya buka tas saya itu saya bingung, kok saya punya sarung ini. Ada dua kemungkinan. Satu, ketika saya diundang khotbah kan biasa dapat sepasang, lupa ngurangin yang sepasang. Atau memang di tas saya ini ada sarung ini, ada juga yang warna merah. Jadi persiapan kalau disuruh khotbah kurang lebih seperti itu. Nah Bapak Ibu Tuhan, saya kemarin sampai berangkat jam 9 lewat, kemudian istirahat 1 jam di rest area, dan waktu mau ke sini kesasar lewat Kartosuro, ternyata yang paling dekat lewat Bawen. Tapi puji Tuhan pagi-pagi langsung makan gudeg. Haleluya. Gudeg Saga. Wah. Haleluya. Terima kasih Bu Lydia ya. Makan kenyang. Menteri Pariwisata. Sini makan. Tapi hari ini saya tidak mau berbicara soal makan. Saya akan berbicara tentang kepemimpinan. Kita memiliki tema. Ini adalah akhir periode dari DPD Banten dan bersamaan juga dengan yang namanya Munas yang ke-10. Nah, Munas yang ke-10 ini mengambil tema tentang servant leader. Artinya pemimpin yang melayani. Memang tema pemimpin yang melayani ini hari-hari ini lagi up to date, lagi relevan, lagi trending. Semua orang lagi senang-senangnya mengatakan kepemimpinan yang melayani. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan yang melayani yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Karena baik dunia sekuler, baik di dalam orang bisnis pun kepemimpinan yang melayani ini juga ditekankan. Dalam beberapa dunia usaha, dunia pendidikan selalu ditekankan kepemimpinan yang melayani. Nah pertanyaannya adalah seperti apa kepemimpinan yang melayani dalam konsep Alkitab seperti yang Tuhan Yesus. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-20. Saya mulai baca ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau saya melihat dari ayat ini, kita akan berbicara dengan cepat dan singkat. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka yang pertama saya melihat menjadi seorang pemimpin yang nanti akan menjadi orang yang terkemuka, itu dapat diwujudkan dengan kesediaan dirinya menjadi hamba. Itu konsep Alkitab. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin pasti akan menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang utama. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang terkemuka, terutama, maka mau tidak mau, maka kita harus mau menjadi hamba. Amin. Amin. Hanya dapat diwujudkan menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin yang utama, kalau dia bersedia menjadi hamba. Nah banyak orang hari ini tidak mau menjadi hamba. Bahkan kalau kita berbicara di dunia, orang sekarang yang dinamakan kepemimpinan yang melayani, yang diutamakan adalah power dalam kepemimpinannya, power leadership. Bagaimana dia bisa memanage, bagaimana dia bisa tegas. Bukankah itu yang sekarang sedang terjadi? Apakah itu sesuai dengan firman? Kalau saya melihat dengan tema kepemimpinan yang melayani yang ada di ayat Alkitab Matius 20 ayat 27 sampai 28, penekanannya bukan dalam kekuatan kepemimpinannya, justru kekuatannya adalah di dalam melayani. Jadi pemimpin yang melayani bukan kekuatan dengan pemimpinnya yang dapat mengatur segala macamnya itu yang terutama,
tetapi adalah bagaimana dia bisa menjadi pelayan, menjadi orang yang mau melayani. Nah, saya berharap BPD Banten ini kan BPD yang luar biasa di antara semua BPD. Haleluya. GPI se-Indonesia. Saya ini sering cerita-cerita sepanjang perjalanan, karena kalau saya nyetir saya punya teman setia. Teman setia yang pertama pasti istri. Tapi teman setia yang lebih setia adalah musik mobil saya. Karena Pak, kalau sudah mulai jauh istri itu lagu nyanyi terus. Ya, yang pernah naik mobil saya pasti ngerti. Sekarang mobil saya sudah punya 2 versi lagu. Satu versi lagu jadul lagu saya, isinya cuma lagu penyembahan. Yang kedua dimasukkan kemarin anak saya lagu-lagu yang kedua, versi kedua, lagu-lagu yang sukacita. Jadi kalau kayak ditanya, saya suka yang mana? Saya suka yang penyembahan. Lagu-lagu saya lagu-lagu tua, lagu-lagu penyembahan. Berarti mungkin hati saya itu sangat lembut. Kalau yang hatinya suka bergirang kan sedikit keras teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang melayani, saya katakan tadi tekanannya adalah bagaimana dia menjadi seorang pelayan. Tentu bukan hal yang mudah, memang diperlukan. Jadi apa itu kepemimpinan yang melayani? Saya mengungkapkan beberapa prinsip secara cepat. Yang pertama adalah kepemimpinan yang melayani itu prinsipnya adalah pribadi yang mau berbelas kasihan kepada orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang melayani ketika tekanannya adalah kepada pelayanan, maka prinsip pemimpin yang melayani adalah pribadi yang mau, sekali lagi, pribadi yang mau berbelas kasihan kepada orang yang dipimpinnya. Itulah pemimpin yang melayani, pemimpin yang akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin yang utama di hadapan Tuhan. Pribadi yang mau berbelas kasihan kepada orang yang dilayani. Tentu berbeda sekali lagi dengan konsep dunia kepemimpinan yang melayani yang menekankan pada power leadership. Mereka menekankan ketegasan, melakukan banyak hal. Tapi kalau di dalam Tuhan adalah pribadi yang mau berbelas kasihan kepada yang dilayani. Sehingga ayat 28 mengatakan, bukankah anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk Melayani. Jadi saya percaya kita adalah pemimpin yang luar biasa. Amin. BPD Banten ini punya kekompakan yang tidak bisa dikalahkan oleh BPD yang lain. Haleluya. Siapapun Dan mengisi diri sendiri semua mendukung, ya kan? Semua akan berusaha mensukseskan program, melakukan pekerjaan dengan apa yang bisa dilakukan pribadi lepas diri. Dan tentunya ini harus kita pupuk terus. Kenapa? Karena kita mau menjadi pemimpin yang mau berbelas kasihan kepada orang yang kita layan. Harus berbelas kasihan pada orang yang dipimpin. Kalau memang dia rasanya sudah tidak mampu, tidak sanggup, jangan dipaksa, diajari, bukan ditekan. Itulah kepemimpinan yang melayani, prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kalau kita memiliki kekayaan, kemampuan, kepandaian, semua itu hanyalah alat untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang melayani dia tidak boleh menjadi sombong. Karena dia sadar kepandaian saya, kehebatan saya, materi yang Tuhan percayakan pada saya itu hanya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukankah Bapak Ibu melakukannya dalam pelayanan kita masing-masing? Maka saya percaya Bapak itu adalah pemimpin yang luar biasa. Amin. Pemimpin yang utama, pemimpin yang simpel. Prinsip yang ketiga adalah pemimpin yang melayani adalah seseorang yang melaksanakan kepemimpinan dengan didasari pada kualitas diri. Jadi pemimpin yang melayani itu bukan berarti pemimpin yang ecek-ecek.
Dia melengkapi dirinya dalam pelaksanaan memimpin, melengkapi dirinya dengan kualitas diri. Jadi dia meningkatkan kualitas dirinya. Dia tidak mau menjadi orang yang statis, yang puas diri, merasa cukup. Jadi terus mengasah. Yang mengasah kualitas diri, kompetensi, karakter. Jadi pemimpin yang melayani itu punya karakter Kristus. Kita mendengar banyak pemimpin yang luar biasa, tapi karakternya pun luar biasa, jauh dari Kristus. Kepemimpinan yang melayani harus mau seperti itu. Dia terus melaksanakan kepemimpinan dengan mengasah, membuat, terus belajar, meningkatkan kualitas karakternya, kemampuannya, intelektualnya. Dia mau berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kalau bicara kualitas diri, tentu kualitas diri ini akan diasah dengan keahlian. Amin. Kita mau belajar makin ahli, makin cerdas. Itu untuk mengasah kualitas. Dilihat yang pertama, prinsip kepemimpinan yang melayani adalah dia mau, apa tadi dikatakan yang pertama, berbelas kasihan pada orang-orang yang dilayani. Dua, dia itu merasa tahu, tidak sombong bahwa apa yang dimiliki semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengasah kemampuan dirinya. Amin. Amin. Saya melaju dengan cepat. Terus yang selanjutnya, prinsip yang pemimpin yang melayani apa? Yaitu dia merubah hati manusia yang penuh dosa, hati manusia yang hidupnya tidak benar itu, menjadi hati yang lemah lembut dan mau melakukan firman Tuhan. Itu fungsi kepemimpinan yang melayani sesuai. Jadi orang berdosa, orang yang nakal, orang yang bandel, orang yang suka melawan, bagaimana dia bisa merubahnya menjadi hati yang lembut, murah hati, mau melakukan firman. Amin. Bukan asal main cabut, main tendang. Satu ketika ada perumpamaan lalang dan gandum. Murid-murid mengatakan, bagaimana, apakah lalangnya dicabut saja? Tuhan bilang, ya, biarin aja, sama-sama bertumbuh. Nanti pada akhirnya ketika berbuah kita tahu mana yang gandum, mana yang lalang. Saya sekolah Alkitab di Salatiga, makanya Akademi Teologi Alkitab Salatiga. Waktu saya kelas 3 ada pimpinan kami namanya Pendeta G.A. Panjaitan. Setelah lulus kelas 3 saya diajak ngobrol panjang lebar di bawah pohon kelengkeng. Pohon kelengkengnya tidak pernah berbuah ya kalau mama tersalah begitu. Tapi pada musim angkatan saya pohon kelengkeng itu berbuah. Dia cerita, kami tanya, Om, kenapa anak-anak di sekolah Alkitab yang bandel ini tidak pernah dituang? Dan bapak ini mengatakan, karena saya ingat pesan dari Om Gideon Sutris. Panjaitan, ini dia mengatakan itu. Menyebut namanya bukan berarti saya kurang ajar, tapi saya ingin melafalkan apa yang dia katakan. Panjaitan, kamu akan jadi pimpinan sekolah Alkitab melanjutkan saya. Ingat, jangan kamu lihat itu ya yang nakal-nakal, kamu pikir lalang terus kamu cabut. Siapa tahu itu gandum yang belum saja melihatkan buahnya. Karena lalang dan gandum itu sama. Yang membedakan adalah ketika dia sudah berbuah. Di sekolah Alkitab itu lagi diproses berbuah. Itu alasan dia tidak pernah mencabut. Bukankah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin yang melayani, tugas kita adalah orang yang dipercayakan untuk kita gembala, yang hidupnya murah-marit, yang suka nipu, penjahat. Bagaimana kita bisa merubah hidup mereka menjadi hati yang amin. Hati yang mau melakukan firman. Kamu tidak bisa dikasih tahu, udah pergi aja. Nyusahin aja. Itu bukan kepemimpinan. Mari kita belajar dengan sepenuhnya. Yang selanjutnya, saudara,
saya akan mengakhiri karena waktu kita singkat. Kalau lama-lama, wah saudara kita gelisah. Tapi saya tahu Bapak Ibu tidak gelisah, saya yang gelisah. Saya akan akhiri dengan kutipan dari apa yang dikatakan seorang penulis leadership. Namanya adalah Oswald Sanders. Ini saya harus baca jelas, jangan sampai salah. Oswald Sanders itu mengatakan begini. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang melayani, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang melayani. Tetapi yang melayani belum tentu pemimpin. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang melayani, tapi yang melayani belum tentu pemimpin. Kita makan tadi dilayani. Apakah yang melayani tadi pemimpin? Oh bukan. Dia bekerja dari hotel ini, pemimpin yang benar. Tapi pemimpin yang melayani, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mau melayani. Tetapi yang melayani belum tentu pemimpin. Hari ini banyak pandangan orang mengatakan begini, kalau pemimpin itu harus melakukan pekerjaan yang besar, haram hukumnya. Kalau hanya melakukan pekerjaan yang kecil, itu orang ini. Tapi saya mau kasih tahu, pemimpin yang melayani, pemimpin yang utama adalah dia mau melakukan hal yang paling kecil untuk menjadi contoh sampai dia melakukan hal yang paling besar. Jadi kalau kita pemimpin, ya kadang hanya diminta melakukan hal yang kecil, cabut rumput, walaupun sudah Bapak Gembala, enggak apa-apa, cabut saja. Jangan gengsi, tidak menurunkan wibawa, tidak menurunkan harga diri. Itu kata Oswald Sanders. Amin. Amin. Oswald Sanders mengatakan seperti itu. Pemimpin yang melayani adalah orang yang mau melayani, tetapi yang melayani belum tentu pemimpin. Jadi pemimpin yang melayani itu tidak gengsi melakukan hal yang kecil. Ayo bukan kapasitasmu melakukan hal itu. Kalau dia ditugaskan, dia mau melakukan. Kenapa? Dia adalah pemimpin yang mau melayani. Kemudian dia dikatakan yang kedua seperti ini. Karena itu yang tidak melayani, tidak mau melayani. Sambungan dari kalimat tadi. Karena itu yang tidak mau melayani tidak layak jadi pemimpin. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang melayani, tetapi yang melayani belum tentu pemimpin. Orang yang tidak mau melayani tidak layak jadi pemimpin. Jadi kalau kita tidak mau melayani, kata pakar kepemimpinan, kita tidak layak. Amin. 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 Sehingga firman Tuhan katakanlah, layanilah seorang dengan yang baik, dengan sukacita. Selanjutnya dituliskan ayat 2 kalimat. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu pemimpin. Nah, memang ini kata-katanya kalau dilihat hanya dibalik-balik, tapi maknanya pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela melayani tidak layak menjadi pemimpin. Dia lagi menjadi pemimpin yang mau melayani sesuai tema yang diambil nulis 2020. Dan saya berharap nanti kita semua menjadi pemimpin yang mau melayani. Amin. Kita tidak gengsi kalau hanya melakukannya pekerjaan kecil yang diserahkan kita lakukan dengan sukacita. Kita berusaha mengubah orang yang karakternya menjadi orang yang mencintai. Kita boleh bangkit. Kita akan satu tujuan dan kita akan akhiri pertemuan ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh,
Saya sangat yakin dan percaya kita semua adalah pemimpin yang disiapkan Tuhan menjadi pemimpin yang utama. Tetapi pemimpin yang utama adalah pemimpin yang mau melayani. Penekanannya bukan pada kepemimpinan, tetapi kepada kata melayani, mau melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak ini menjadi pengakuan kami. Biarlah kami menjadi pemimpin yang melayani, bukan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh dunia, bukan sesuai teori-teori yang diajarkan oleh orang-orang dunia, tetapi kepemimpinan yang melayani yang menjadi teladan kami adalah Yesus Kristus. Penekanan bukan pada kepemimpinan power leadership, tetapi pada kata melayani. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang mau melayani. Dan biarlah kami semua yang ada di BPD akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Pelayanan-pelayanan dalam setiap gereja lokal, Tuhan akan bertambah-tambahkan jiwa. Karena kami tahu Engkau Allah yang mau melihat hati kami. Ketika kami melayani dengan motivasi agar orang-orang itu dapat berbalik ke jalan yang benar. Ketika kami melayani, kami tahu apa yang ada pada kami, kemampuan, skill, semua yang Tuhan percayakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka hamba-Mu ini percaya Engkau akan menaruh jiwa-jiwa yang berlimpah. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami percaya Engkau yang menetapkan dan memilih kami untuk menjadi alat-Mu yang sungguh Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Kami mengucap syukur Bapak, biar kekuatan, urapan, kuasa dari Roh Kudus saja yang memampukan setiap kami, hamba-hamba-Mu yang kami rindu. Kami menjadi contoh, teladan bagi jemaat, bagi orang yang kami layani, sehingga kami pun rindu sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai kehidupan hamba-Mu padanya yang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kami. Kami akan merasakan selalu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita ingin mempersembahkan persembahan kolekte dulu ya, karena ini ibadah. Jadi firman Tuhan katakan bawalah persembahan syukurmu ya. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik. Dan ini adalah persembahan terakhir untuk periode 2019-2023 BPD Banten. Ya, kita naikkan satu pujian.
Ya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Oke, acara selanjutnya kita mau undang hambanya Pak Ferdi sebagai Ketua BPD Banten ya, BPA, untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Ya, sebagai Ketua BPD Banten ya maksudnya ya. Kata-kata terakhir. Terus ini sebagai Ketua mana? Besok kita lunas. Jadi kita akan mendengarkan pesan. Haleluya. Kalau Mas Gandong terakhir kita saya sampaikan juga. Terakhir. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan hari ini bisa bersama berkumpul di hari yang terakhir memulai. Jadi sedih juga saya. Ya, di hari terakhir yang dimana periode BPD hari ini memang terakhir karena besok sudah munas. Ya. Besok Pak baru terakhir. Besok sudah munas. Ya, saya sempat merenungkan gitu. Tapi memang saya merasa memang belum termasuk pemimpin yang layak. Ya, saya bersyukur, artinya saya percaya karena selama 2 periode ini banyak hal-hal yang pelayanan-pelayanan yang tentu Tuhan percayakan buat di BPD Banten, dan khususnya memang pergerakan pelayanan ini memang fokus kepada sinode kan, karena memang BPD kepanjangan sinode. Tapi sekali lagi saya sempat merenung gitu ya, luar biasa. Karena memang saya lihat di dalamnya hamba-hamba Tuhan memang luar biasa semuanya. Ya, kompak tadi pada saya katakan, bukan karena saya gitu ya, tapi karena semua, karena tim, karena rekan-rekan yang ada, semuanya hamba-hamba Tuhan yang memang luar biasa. Saudara, sebetulnya hari ini kita bisa kumpul, terus terang persiapannya agak tebak-tebik juga saya begitu ya. Pertemuan terakhir KSP, Ketua Sekretaris Bendahara, kita lakukan ya di Jakarta bulan Januari ya. Kita hitung-hitungan juga sama bendahara begitu ya. Ada berapa Pak? Apa Mas ya? Yang ikut? Enggak ada berdua. Persiapan ya. Jadi akhirnya memang saya melihat pencampuran begitu luar biasa. Saya bolak-balik Jogja mungkin ada 4 kali, 5 kali, berkaitan juga yang sekaligus ada pelayanan, sekaligus saya untuk persiapan acara kita ini bolak-balik ke Jogja. Dan ya hitung-hitung gitu ya, dana yang ada di kita, waduh ini buat hotel sama lahan saja tadi itu sudah hitung minus gitu ya. Tapi saya bilang lanjut aja nggak apa-apa. Saya pribadi artinya memang sudah siap gitu, sudah siap, artinya memang
harus tetap ada. Saya artinya ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap pelayanan, setiap gerakan yang saya percayakan bisa sinergi, bisa terjadi karena memang ada orang-orang yang di dalamnya siap berkorban, ya, siap berkorban. Akhirnya bisa jadi. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, hitung-hitung persiapan hotel dan sebagainya, tempat pariwisata dan lain-lainnya ya. Saya survei dapat 6 hotel, ya, program hotel. Ya, hari ini memang saudara ntar malam masih bermalam nginap di sini di hotel yang kecil, di hotel yang sederhana. Nah besok baru pindah di hotel yang besar, hotel yang bagus, Alana, ya, 64. Tapi bintang berapa saya nggak tahu. 7. Tapi dari hasil survei saya keliling, ya menurut pemandangan saya bisa salah. Ini termasuk bersih, termasuk oke. Tapi bukan hotel besar, memang. Bukan hotel yang bintang. Tapi dari beberapa pilihan, saya ada teman juga, di mana gitu. Ini Pak Ferry yang oke lah, maksudnya dengan budget yang kita memang sudah persiapkan gitu ya. Ini gitu. Tapi akhirnya ya saya pikir campuran Tuhan mujizat Tuhan luar biasa, karena selain doa dan memang Ibu Lucy juga bantu ya, ngeling juga untuk hotel-hotel gitu ya. Sudah hitung-hitung kamar berapa gitu ya. Akhirnya kita tidak keluar dana sama sekali untuk hotel. Itu di luar pikiran luar hati saya. Melalui ya direktur seorang hotel ya, masih grupnya Lucy gitu ya. Kita siap bayar gitu. Lucy minta mau bayar gitu, tapi dia nggak mau terima gitu. Ya, ini saya pikir pasti kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Lumayan saudara nilainya. Ya, di atas 10 pasti. Ya, ya akhirnya puji Tuhan. Di akhir periode BPD ini kita bisa bersama seperti ini. Ya, waktu periode pertama mungkin kita juga ya kita sempat keliling dunia. LJP sama Singapura ya, Saja ya. Saja juga kan sampingannya sih pasti. Ya. Nah itu juga berkat Menteri Pariwisata saya. Akhirnya ide dari beliau saya responi, kita bisa keliling ya. Kenapa saat itu saya responi? Saya berpikir begini, ya puji Tuhan aja, misal saja di antara beberapa Banten yang belum pernah keluar negeri gitu ya, ini kesempatan yang baik, saya pikir begitu. Coba sekarang kalau saudara cari, ya sampai lebaran udah pun nggak bakal 2,5 juta udah termasuk tiket, termasuk makan, termasuk keliling Singapura, termasuk penginapan, makan, iya kan 2,5 juta per kepala. Coba sekarang nggak mungkin lah, istilahnya begitu ya. Tapi itu terjadi kan waktu saat kita itu lagi itu keliling. Nah hari ini juga saya berpikir begini, ya walaupun ini domestik, ya bisa saja di antara saudara ada yang belum pernah ke ETA, Skyview gitu ya, pasti ada yang sudah pernah juga, ya. Akhirnya dari hasil kita keliling dan sudah memang diputuskan di rapat BPD kan kita di Jogja sekarang ini mas. Ya saya pilih tempat di situlah untuk nanti kita bisa spot-spot foto, saudara bisa santai wisata di sana, rekreasi di sana gitu, domestik ya. Yang belum pernah jadi bisa tahu di Jogja itu tempat mereka salah satunya itu kayak Skyview ya. Nanti dipersiapkan semua ya, untuk semuanya. Nah itu juga akhirnya bisa terjadi. Nah, itu saya renungkan betapa luar biasa Tuhan juga berkemurahan buat BPD kita, ya BPD Banten, sampai pada hari ini ya kita ada bisa berkumpul sekali lagi. Saya percaya karena kemurahan kasih karunia. Nah kesempatan hari ini yang tadi dibilang terakhir
saya percaya saya tidak luput dari kekurangan kelemahan yang ada. Ya, mungkin dari mewakili pengurus yang ada. Ya, kami mohon maaf. Ya, dalam segala keterbatasan kekurangan yang ada, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya, baik sikap dan perkataan di hari terakhir ini, ya, kami mohon maaf. Ya, saya pikir saya tidak banyak kata. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih selama 2 periode. Bapak saudara sudah membantu, ya, semuanya. Artinya semuanya bisa berjalan karena kerjasama yang ada di dalam. Itu saja sih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, Pak. Iya. Bersyukurnya lagi saudara, waktu di periode pertama kan kita ada kenangan jam dinding ya Pak. Ya. Ada ya di gereja sama saya ada ya, masih dipanjang. Ya. Kita juga pikirkan itu di periode kedua. Artinya bagaimana supaya gereja-gereja gembala-gembala ini evolusi juga terutama ya, supaya dapat kenangan gitu istilahnya. Akhirnya ya itu yang saya bilang luar biasa, dana yang sekian akhirnya bisa semua bisa terjadi begitu. Nanti saudara akan diserahkan sebagai simbol aja, karena barangnya ini nggak bisa kita bawa ke Jogja. Nanti ini di simbol aja, ada satu kenangan ya, buat setiap gembala, setiap gereja ya. Lalu bukan hanya itu saja, kesempatan kebersamaan ini ada satu door prize yang saudara akan dapat. Ya, jadi itu semua bisa terjadi ya. Nanti jenis barangnya wah, omak ya. Jadi itu, kasih sampaikan. Ya, Pak Ferdi jangan turun dulu, jangan minum. Oh ya. Karena Pak Ferdi ini ketua BPD, mungkin kita kan anggota BPD ada Pak BK nih, ya, Pak David Sow. Tolong ke depan Om, mau memberikan secara simbolis kenangan untuk Pak Ferdi. Ya, ini maksudnya kenangan nanti saudara pulang ambil di LG Bor aja lah di situ barang-barangnya ya. Ini secara simbolis saja, Pak David Sow akan memberikan kenangan buat Pak Ferdi juga sebagai gembala LG Bor. Iya. Iya. Rumah. Iya. Om, ya. Jangan di rumah. Ya, oke. Tapi coba. Kurang. Satu, dua, tiga. Iya. Fokus. Oke. Selanjutnya Pak Ferdi memberikan nih buat ke Om David. Oh ya. Iya, Om David sebagai gembala Karunia, GBA Karunia. Iya. Untuk ngambil barangnya pakai ini Pak. Iya. Dibalik Bapak. Ya, barangnya. Posisinya, ya oke. Satu, dua, tiga. Iya. Cukup? Oke. Makasih Om. Memberkati. Terus selanjutnya saya panggil gembala dari Albeta, Pak Thomas Soan, Pak Cornelius Thomas Soan. Ya. Tetap Pak Ferdi sebagai ketua pimpinan. Iya, Pak Cornelius. Iya, Pak
Soal sebagai gembala GPI Alkitab. Ini kenangan ya. Ada perubahan hasilnya Pak, biar kelihatan Pak Thomas. Ya, biar jelas. Oke, 1, 2, cepet. Tahan. Sip, oke. Perumahan BPD Banten ya Pak? Iya, perumahan BPD Banten. Iya. Letaknya ada di Ya. Non kolesterol ya? Selanjutnya dari Gembala GPI Alika Bapak Yulias untuk menerima juga kenangan dari BPD Banten. 1 unit rumah tinggal. Rangkanya saja. Ya Pak, 1, 1, 2, 3. Oke, makasih. Terus selanjutnya dari Bukit Tempo, Pak Hepan. Puji nama Tuhan. jangan keras Pak, itu buat kami kenang-kenangannya. Ya. Oke, Pak Herman. Ya Bos. Masker. Ya, maskernya Pak, maskernya. Yo, sip. Namanya nggak kelihatan. Ya, biar jelas. Tahan, 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan dulu Pak Herman. Ya. Selanjutnya Eroy, ya Pak Daniel. Haleluya. Semua ini gereja apa namanya yang sudah diwasakan ada 14 gereja ya. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan. Oke. Iya. Minta klasternya bagusan. Jangan dibuka ya. Iya, oke. Minta diuk. Minta diuk. Ibu Rika mewakili Pak Halim sebagai gembala Philadelphia. ada negro kita. Tanda Islam. Minta diuk. Minta apa? Yang respon itu nggak ada yang respon. Ya. Ya, sebentar ya. Yo. Ya, tan lihat ke depan tan. Foto dulu sini Pak, dekat sini. Oh, iya. Oke, biar ya. 1, 2, 3. 3. Perangan ya. Iya, oke. Selanjutnya Gracia, Pak Yohanes Rahmat. Oh iya. Pak Yohanes Rahmat. Puji Tuhan. Jangan dilipat dong, kalau dilipat kurang. Ya. Pak Ferdi lah banyak. Oh iya. Nah, ini dong bisa dimatiin. Ini aja ya. Ya. Ya, siap. Ya. 1, 2, 3. Iya, kasih tepuk tangan Pak Yohanes Rahmat. Iya. Setelah ya, lalu selanjutnya keluarga Allah Ibu Elizabeth Budi. Iya. Setelah Ibu Elizabeth, nanti Ibu Naomi Karisma ya. Ini ganti kalau disambul kan. Pakai sambal kan. Oke, 1, 2, cheese. Oke, tepuk tangan dong. Iya. Selanjutnya Ibu Naomi mewakili yang gembala dari GPI Karisma. Ya kan. Nanti tolong dibawa. Nanti harinya mungkin di sini ya. Kapan kita bertemu dia di bawah ya? Ambil ya. Iya, nanti dia di bawah. Kapan waktunya nanti kita hubungin lagi.
Oke. 1, 2, long. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke. Selanjutnya Budi Jabudi Mahanai. Pariwisata. Pariwisata. Ini rumah idaman semua, Bro. Iya, 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Ini rumah dalam rahasia, tidak ada contohnya. Nggak ada pintu. Selanjutnya Pak Rosia, Ibu Tias Narambe. Tadi sebut aja Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima Tuhan. Selanjutnya Permata Allah, Pak Samuel Sarjono. Masih banyak nih. Iya. Ini bebas banjir. Ya, selesai ini Pak David mewakili Kepala Petra. 2, 3. Oke. Ya, terakhir dari Petra Pak David Chandra. Ya. Oke, fokus ke depan Pak. 1, 2, 3. Amin. Ya, Masih diduplikat kuncinya, Pak. ya. Itu gambarnya kan rumah yang pasti nanti taruhnya dalam rumah itu. Ya, itu berupa air fryer ya sekarang. Air fryer nanti Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan gereja-gereja lokal di BRJ akan mendapatkannya. Ya, nanti harapnya mungkin kami dari pengurus akan menentukan kapan. Ya, nanti diumumkan lagi di grup. Ya. Oke, di selanjutnya ini ada tadi Pak Febri sudah ngomong ada voucher, ada door prize. Ya, nanti Bapak Ibu ambil salah satu, masing-masing satu ya. Boleh Fred bagikan? Ya, sambil kita nyanyikan lagu itu ya. Segala puji syukur. Oke. Satu lagi satu. Ya, ada 39 kita ya. Jadi bukanya nanti aja. Pegang dulu satu-satu. Ya. Kami mau bersorak, tinggikan nama kami. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oke, biar waktu semakin cepat nih, boleh dibuka lah yang udah dapat. Bu Lucy, boleh Bu depan Bu. Ya, di situ ada voucher. Kalau yang song, mohon maaf, Anda kurang beruntung. Ya, tetapi ada yang voucher 50.000 dan 100.000 itu untuk bisa belanja di Indomart. Ya, jadi nanti Bu Lucy bisa. Ya, dari yang depan dulu. Dari yang depan dulu boleh, maju ke depan, Bu Lucy akan maju. Bisa Bu. Oke. Ini satu yang biru. Ya, yang biru. Ya. Oke. Nanti aja, yang dari depan. Jangan ini buru-buru, santai. Yang sok, mohon maaf, Anda akan beruntung. Solatlah, oh enggak. Solatlah, haleluya. Kamu udah? Udah. Ada lagi? Mari ini pertanyaan musiknya. Udah. Cepat. Alvin.
berapa ini? 50. Videoin. Dari apa? Mantep nih, udah mobil. Ya, mobil. Wes, mantap. Haleluya, solatlah haleluya. Wes, mantap, mantap. Dapat apa, Mo? Dapat apa? 50.000. Wes, mantap. Dapat yang berapa? Oke. Sisa 50. Oke. Jos. Sisa 2 lagi. Ada 2. Ya. Say, kamu ya, Say? Kamu belum? Jong ya? Sampai pisau. Kasihan ya lo. Oke. Ya. Bapak Ibu. Caranya gimana caranya? Ini dua-duanya. Iya. Ya. Oke Bu, Pak, kita fokus lagi. Sebentar kita akan menuju ke HH Skyview. Ya. Perjalanan kurang lebih 45 menitan. Jadi kemarin kan mobil yang ada, ini ada 5 mobil. Kemarin kita coba membagi buat yang nggak bawa kendaraan itu kan ada 13 orang. Dan kita sudah bagi atur gitu ya. Dan ya dipaksakan bisa muat menampung. Dan puji Tuhan setelah kita atur sih bisa gitu ya. Jadi kalau nanti sempit-sempitan ya 45 menit lah perjalanan, dimaklumkan aja gitu karena kita nggak sewa kendaraan lagi karena kemarin udah nanya harganya udah 2 juta ke atas semua buat nyewa elf atau apa gitu sayang ya. Jadi kita paksakan dengan mobil yang ada 5 mobil dan puji Tuhan kemarin sih sebagian udah saya share ya buat nanti yang ngikut di mobil Pak Ferdi itu ada Bu Lucy, Pak David Slow, lalu Pak Henry bersama istri Bu Meti, lalu Pak Herman Yugono bersama istri Bu Maria, sama Pak Yaya ada di mobil Pak Ferdi ya. Oke, itu ada 8 orang, dipaksakan 8 orang nih jadi ya. Nah, lalu yang di tempat Asam Sarjono itu ada Bu Christine, lalu ada Bu Naomi sama Pak Sam, lalu ada Bu Rita, Bu Rita ya, terus sama Pak Yohanes Nugroho dan Pak Edi. Ini ada 7 orang, nah ini laki-lakinya kan besar-besar nih. Jadi ditaruh di belakang gitu ya. Jadi maklum yang dia cowok-cowok di belakang ya. Ya, jadi Pak Edi sama Pak Yohanes Nugroho tetap ikut di mobil Pak Samuel Sarjono. Lalu di mobil Pak Daniel ada Bu Wati, Bu Lydia, Bu Tias, lalu Bu Elizabeth, Ratno, Pak Yusat dan Pak Lukas. Itu di mobil Pak Daniel ya. Lalu di mobil Pak Yulias itu ada Bu Lili, saya, Lucy, Franklin, lalu Pak Thomas Soan. Pak Thomas Soan juga Galvin Ando ya sama istri. Lalu di mobil Pak David dari Chandra, Petra, itu ada Bu Acin, Bu Lucy Sabaru, Pak Yohanes Ahmad tetap dan Bu Sri. Juga ada Pak Agustinus, Pak Immanuel Rawayan dan Saudara Yeri ya. Nanti bareng sama David, Pak David. Ya mungkin itu aja. Jadi totalnya ada 39 orang. Jadi kita harus coba atur seperti itu ya. Jadi kalau nanti sepit-sepitan maklumin aja gitu ya. Oke. Yuk kita pakai berdiri, kita mau akhiri nanti Pak ya, sebentar. Ya, minta waktu sedikit lagi dalam hal ini saya serahkan pada Daniel Sudito saja. Nah tadi yang mobil sudah disebutkan masing-masing, mohon maklum ya. Jadi mungkin selama 45 menit, 40 menit suami istri bisa pangkuan loh. Saya udah bilang sama
Ya, nanti di belakang 3 orang, Bapak ini dipangku sama istri. Muat pas semua ya. Itu aja. Silakan Pak Dalil, ada hal yang disampaikan. Ya, ini berkenaan besok di Monas itu ada bagian di mana BPD akan mengajukan calon ketua BPD. Karena besok begitu BPH demisioner, maka BPD semua demisioner. Jadi hari ini belum. Besok BPH demisioner, BPD demisioner. Nah, nanti pemilihan ketua BPD itu tidak lagi dari pimpinan. Kalau yang waktu lalu kan sudah ditetapkan dari ketum terpilih. Nah, periode ini nanti dipilih dari anggota BPD. Jadi Banten ini akan mengusulkan siapa kandidat ketua BPD. Saran saya 2 orang. Kenapa? Kalau nanti yang satu diambil BPH untuk di departemen atau di mana, yang satu jadi ketua. Nah, ya, paham ya? Jadi nanti silakan teman-teman ngobrol. Ya, oh ya, sekarang siapa udah langsung ya, Pak Kandi. Ya, enggak apa-apa. Dua calon, satu Pak Ferdi, satunya Pak Samuel. Ya udah, jadi besok itu yang diajukan. Ya. Kalau memang ada yang satu diambil ke BPH, ya berarti yang satu jadi ya, jadi besok BPD harus ada yang mewakili, ini yang diajukan ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Oh iya Bapak Ibu, tadi voucher itu berlaku sampai 1 tahun ke depan. Itu kemarin saya aktifnya 1 Februari 2023, berarti 1 Februari 2024. Itu nggak perlu belanjain langsung habis. Ibu mau belanja apa pakai itu, nanti balikin lagi, mereka kasih lagi voucher itu. Enggak. Jadi cukup ini aja. Ya, jadi voucher itu jadi nggak perlu belanja habis, gitu ya. Nanti setelah belanjanya cuma 50, ibu minta lagi, bapak minta lagi ke vouchernya, jangan diambil sama dia, hilang kita 50.000-nya ya. Jadi voucher itu nggak perlu belanja habis, gitu ya. Oke. Lalu nanti untuk para driver yang mau mobil, mungkin bisa di Google cari aja HH Skyview ya. Jadi di situ ada, nanti bisa ke lokasi bareng-bareng. Ya, nanti di share di grup ya Banten ya. Oke, mungkin kita akhiri. Kita berdiri, Pak David akan membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Oke, Pak David. Iya, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji penguasa langit dan bumi dan pemilik seluruh kehidupan, Allah yang kami sapa sebagai Bapa,
oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, sehingga Allah jadikan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan yang Tuhan limpahkan di setiap kehidupan kami. Sebagai anak kami penuh dengan segala kekurangan dan ketidakberdayaan, namun kami memiliki Bapa Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala yang tidak dapat kami lakukan. Karena Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinanmu sepanjang hari ini. Dalam segala acara kami yang sudah kami lakukan, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, serta semangat yang baru yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa keluarga yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga mereka dengan kekuatan-Mu. Tuhan memberkati mereka, mengasuh mereka. Demikian dengan kami semua. Kami berdoa terkhusus untuk rapat sinode atau namanya Munas yang akan berlangsung besok. Tuhan, apa mohon Tuhan turut campur di tengah peristiwa ini besar, sebab kami lakukan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami, yang kami dapat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mengangkat tangan serta dengan segala kerendahan hati memohon Bapa, curahkan kiranya berkat kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan, dalam cinta kasih sayang dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus setiap hari membimbing kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami, dan memberkati kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan doa berkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua menuju ke tempat parkir di sebelah. Ya, nanti drivernya bisa pasang Google Map, yaitu HH Skyview. Nah nanti di sana langsung ke Pak Thomas, karena Pak Thomas